Terima kasih Mas Ren. Nah, mungkin pengantar buat teman-teman kegiatan kali ini RC Talks Online Series yang ke-9. Sebelumnya kemarin sempat bersama Mas Riri yang ke-8 ya. Hari ini kita membahas tentang success story studio arsitek tropis. Jadi sebelumnya memang gini Mas, kemarin sempat ada yang nanya gimana sih mau cara ngebangun studio, terus apa-apa saja yang mungkin bisa jadi pengalaman untuk membangun sebuah studio. Nah, saya kebetulan kan sempat kemarin ke jalan-jalan ke studio arsitektur tropis juga di Jakarta Mas kemarin. Jadi saya tertarik juga untuk bisa mengajak atau meminta bantuan Mas Ren untuk bisa berbagi, dan alhamdulillah langsung oke. Jadi teman-teman bersyukur kita bisa berdiskusi bersama dengan Mas Ren. Nah, mungkin itu pengantar pertama dari saya. Nah, kemudian sebelum pertanyaan yang agak-agak lari ke studionya, mungkin sekarang lagi sibuk apa nih Mas, proyek apa mungkin sekarang? Sekarang ada beberapa proyek yang memang sudah on construction fasenya ya, jadi dari tahun lalu, terus kebetulan karena pandemik jadi agak slowing down, tapi masih jalan. Rata-rata proyek-proyek yang bekas tahun lalu lah yang masih belum selesai. Untuk proyek yang beberapa yang sedang kita kerjakan dalam fase desainnya, itu ada beberapa klaster sama residensial. Karena untuk beberapa proyek yang sifatnya komersial itu kita sedang stop. Jadi dari ownernya untuk masa pandemik ini berhenti dulu itu. Tapi sempat, maksudnya saat ini masih ada sempat mungkin survei atau turun lapangan Mas? Masih, kalau untuk visit project masih, karena kan semuanya masih dijajaki ya. Ada beberapa project yang memang harus kita tetap kunjungi ke mana, ke site-nya gitu. Jadi masih ada beberapa yang itu. Ada yang masih project yang memang kita harus cek sebelumnya sebelum kita desain, karena ada beberapa project yang masuk gitu. Siap. Tetap ini ya Pak, jaga kesehatan juga. Iya, insya Allah sih, itu yang penting ya, sehat dulu lah baru ngedesain. Oke. Pak, mungkin dulu sebelum adanya studio arsitek tropis, Pak pernah mungkin kerja di studio atau biro lain mungkin Pak? Nah itu, saya itu dulu cuman magang. Setelah magang, ini mungkin contoh kasus yang nggak usah ditiru. Jadi saya bukan produk yang kelar dari kuliah terus dapat tempat untuk bekerja di studio arsitek yang manapun gitu. Karena saya pindah ke luar, ke Jerman, dan di sana benar-benar studi dan kerjanya pun akhirnya mendapatkan tempat di kontraktor. Jadi perusahaan konstruksi, bukan di studio. Jadi kalau dibilang pengalaman untuk kerja di studio arsitek orang lain tuh, saya malah cuman dapetnya waktu pas magang itu aja gitu. Pas magang. Waktu magang itu saya di Patron Arsindo, kalau misalnya ada yang pernah tahu. Dia anak perusahaan dari PP Property, PP Construction. Jadi saya magang di situ selama 6 bulan. Terus setelah itu ya lulus, terus saya dari zaman kuliah udah ngerjain proyek-proyek sama dosen dan sama teman-teman. Jadi pengalaman kerjanya di situ sih. Gitu. Berarti kemarin kan berdirinya 2014 ya Mas? Kenapa, sorry? Berdirinya studionya mulainya 2014 iya, studionya itu baru berdiri 2014. Jadi kebayang ya,
lulusnya tahun 98, baru punya studionya itu sekitar berapa tahun kemudian? Lama juga ya. Iya, 16 jadi tahunan ya. 16 tahun kemudian baru punya kesempatan punya studio. Jadi nggak instan sih. Terus ya emang baru berjodoh untuk punya studio sendiri itu setelah sekian tahun gitu. Bersama ini ya Mas, partnernya Pak ini ya. Iya, saya dengan partner saya Pak Berto itu juga karena ketemunya di kampus. Jadi sama-sama profesi jadi dosen, saya pikir ya udah yuk bikin studio yuk gitu. Saya lagi kebetulan sejak freelance proyek makin banyak dan nggak bisa dihandle, jadi saya membutuhkan studio dengan sistem yang benar itu. Berikut juga dengan partner, saya pikir ya udah akhirnya jadilah studio arsitek tropis. Nah, untuk penamaannya sendiri kenapa Pak? Studio arsitek tropis. Ya kayaknya mungkin sudah banyak yang tahu ya, arsitek tropis itu nama dari sebuah akun di Twitter. Dulu pertama kali main sosial media memang diniatkan untuk sharing pengalaman, terus juga punya personal branding yang baik, jadi menggunakan akun arsitek tropis di Twitter. Alhamdulillah terus sampai sekarang banyak yang mengenal ya arsitek tropis itu Ren Katili gitu, karena memang dibentuk hampir 10 tahun ya personal branding ini gitu. Iya ya, 10 tahun. Oke. Pak, itu logonya bikin sendiri atau pesan Pak? Saya pesan. Sebenarnya keren Pak. Saya gitu. Ada maknanya mungkin Pak. Intinya tuh saya nggak semua nggak saya kerjain sendiri ya. Jadi saya selalu membagi sebuah potongan kue itu ke orang-orang yang memang berprofesi atau lebih tahu dari saya. Jadi saya nggak akan mau sok tahu gitu. Jadi kayak misalnya untuk urusan konstruksi, untuk urusan drafting, untuk urusan bahkan logo dan sebagainya, ya saya panggil profesional yang bisa mengerjakan graphics designer. Jadi saya logonya sebenarnya itu ya maknanya saya pengen huruf inisial A itu sangat menonjol ya. Kemudian pengennya sih logonya itu berkarakter humble sih. Tapi punya sebuah prinsip yang jelas ya, maunya seperti itu. Jadi logo itu harus mewakili sebenarnya karakter biro itu sendiri ya. Itu sih. Ya. Baik. Ini Pak, saya lihat timnya ada beberapa ini, ada totalnya 8 ya kalau di website saya lihat. Enggak, jadi kalau tim inti sebagai arsiteknya itu kita ada 4. Sisanya itu memang ada partner kontraktor, ada partner untuk jadi semua itu kita subkonkan ya gitu. Jadi nggak semuanya kita ini kan. Tapi tim intinya kita berempat sekarang. Pak, ini saya lihat ada pengembangan dan penelitian. Wah, ini saya lihat menarik juga. Kenapa ada tim bagian itu, Pak? Jadi kami karena basicnya adalah dosen, jadi apapun itu harusnya bisa diterima secara keilmuan. Makanya kita selalu menggunakan pengumpulan data berdasarkan analisa dan sebagainya. Itu yang paling kita ini kan ya, kita upayakan dalam setiap desain kita. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa ini, bisa dijawab secara ilmiah gitu, bukan cuma sekedar kenapa ini, ya karena bagus atau karena tren, nggak gitu. Maunya semua ada alasan yang logik dan ada maknanya ya gitu. Keren. Apalah yang sekarang masih ini Pak, ada yang magang mungkin di Bapak? Ada, kita ada magangnya sekarang masih online. Kalau nggak salah ada dari Solo dan Palembang atau Lampung, saya lupa. Dan masih menerima kalau nggak salah dari Bandung, ada yang dari Bandung sekarang. Bandung online ya Pak? Lupa. Kita magang maksimum 4 ya, karena studio kita nggak besar. Tapi itu bisa juga tergantung inilah kebutuhan. Tapi so far sekarang kurang lebih ada sekitar 3 orang. Kemudian
Pak, kira-kira mungkin bisa diceritakan sedikit duka duka mungkin dari memulai membangun atau mungkin menjalankan sampai saat ini, Pak. Iya, jadi studio ini tuh memang impian saya dari waktu kuliah. Jadi waktu di kuliah itu kan saya tuh memang udah pernah bikin kayak studio-studioan seperti teman-teman sekarang. Mungkin ada yang match dengan teman-temannya berkelompok, bertiga, berempat gitu ya. Dalam perkuliahan pasti ada gitu. Dan biasanya idealnya atau kita tuh berlima waktu itu. Terus bercita-cita untuk bikin studio gitu kan. Dirintis dari zaman kuliah. Tapi ternyata tidak semudah itu ya Ferguson. Bahwa bikin studio tidak sesimpel cuman berkumpul berlima, bikin logo dan nama selesai gitu. Yang penting adalah sebenarnya proyek masuknya itu kan bagian penting. Terus bagian apa, siapa mengerjakan apa dan apa mendapatkan apa itu paling penting dalam membentuk studio. Sehingga biasanya anak-anak kuliah kayak gitu ya pecah ketika memang dapat real project yang serius gitu. Karena memang ya tidak semudah yang dia bayangkan. Jadi waktu itu kita memang berlima ngerjain project, kebetulan waktu itu karena sama dosen. Jadi kita dapat project dari dosen. Begitu project selesai, sebenarnya juga bingung juga itu. Gimana cara nyari proyek, terus bagaimana nanti dapat uangnya, dan sebagainya. Ini kan penting untuk keberlangsungan studio. Yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh mahasiswa biasanya gitu. Akhirnya nama itu masih ada, jadi teman geng aja. Tapi kalau making money untuk serius sih sekarang udah sendiri-sendiri. Meskipun biro yang kita bikin dulu masih ada dan dipegang oleh satu orang sekarang di Bandung gitu. Kita masih keep in touch berlima, masih baik-baik aja. Cuman memang ternyata tidak semudah seideal mengumpulkan 5 orang untuk mengerjakan karena emang benar-benar pengalaman masih minim gitu. Akhirnya ya saya berkelana ke Jerman, teman ada yang lain kemana-mana dan sebagainya. Biro ini juga belum berkembang, saya nggak tahu, pokoknya dipegang oleh teman saya waktu itu. Saya tinggal di Jerman dan masih mengerjakan beberapa project. Cuman saya tidak mengikuti dan tidak in touch di situ ya. Kemudian akhirnya pas saya balik dari Jerman 2008 itu biro itu masih ada satu orang yang pegang. Cuman saya berkeinginan untuk tidak bergabung dulu ya. Saya pengen cari pengalaman dulu. Akhirnya kemana-mana lah ya ke proyek-proyek yang tidak berkaitan dengan arsitektur, sampai suatu ketika ya udahlah freelance aja buat branding personal juga di sosial media dari Arsitek Tropis di Twitter. Lama-lama dapat project. Waktu itu belum berkeinginan untuk bikin biro juga karena memang saya pikir masih bisa dihandle sendiri karena proyek-proyek kayak private sector, presidensial itu masih bisa dipegang kalau 3 project lah dalam waktu yang bersamaan. Tapi lebih dari itu kayaknya udah harus membentuk tim. Sehingga waktu itu saya pikir 2014 saya udah nggak bisa handle itu sendiri. Makanya saya jadi gini, saya dosen di BINUS, itu dosen di BINUS kan banyak tuh. Saya harus pilih partner saya karena nggak bisa sendiri. Saya pikir saya harus berpartner. Dari situ saya seleksi sendiri gitu. Nah, seleksinya ya berdasarkan feeling, berdasarkan kayak bagaimana saya berkomunikasi, saya cari orang yang benar-benar bisa backup. Jadi milihnya bukan karena harus yang jago gambar atau jago mendesain, enggak, tapi saya cari yang bisa klik sama saya, punya chemistry, dan juga saya bisa diskusi dengan baik tanpa baper gitu-gitu. Jadi ini penting dalam memilih seleksi partner ya. Karena saya pengen partnernya abadi gitu, sampai kapanpun. Saya nggak berplanning punya partner cuma 5 tahun atau 10 tahun, kalau bisa berjuang sama-sama dalam membentuk studio ini. Dan itu nggak mudah. Jadi saya mengenal partner saya ini sekitar hampir 4 tahun ya. Saya lihat bahwa dia sangat, dalam pekerjaan sebelumnya di dosen, dia sangat membackup saya gitu. Saya pikir tipikal orang yang memang harus saya cari ini ada orang yang bisa backup saya.
Akhirnya terbentuklah studio ini. Modalnya apa? Nggak ada. Kita nggak punya ngeluarin modal. Saya cuma bilang sama partner saya cuma punya modal nama biro. Jadi nama biro saya harap namanya tidak berubah dari arsitek tropis ini. Karena dari segi branding udah cukup baik. Jadi tinggal kita perlu bikin adalah sistemnya. Akhirnya ya udah namanya tinggal usulan dari beliau adalah tambahkan namanya dengan studio. Jadi studio arsitek tropis. Oh, Sehingga itulah terus akhirnya makanya penulisannya SAS bukan SAT karena dalam penulisan di arsitek tropis itu sendiri itu adalah satu kesatuan. Jadi arsitek tropis jadi A di depan, S di belakang. yeah. Jadi emang sengaja itu di Twitter pun begitu. Anyway, ya. Kemudian biro ini saya bilang tadi modalnya nggak ada, modalnya nol rupiah. Ini bukan DP tapi ini jadi kalau misalnya teman-teman mungkin nggak sih bikin biro nggak punya duitnya ya coba saya artinya bukan nyata ya nggak ada duitnya artinya lebih kepada kayak memang biro ini cuman punya 2 project yang lagi running waktu itu. Jadi project yang selain yang saya pegang ada 2 project yang saya hibahkan untuk di studio gitu, studio ini sehingga inilah jadi modal utamanya. Sehingga dalam beberapa bulan di awal tuh kita nggak punya kantor. Jadi memang meeting-meetingannya selalu di kafe atau di